Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 6 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji bab tentang masyiah Allah, yaitu tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 39. Surat Al-Kahfi ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Dan kalaulah sekiranya jika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, ucapkan masya Allah. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Al-Kahfi ayat 39. Ayat ini tentang kisah dua orang yang salah satunya yaitu hartanya habis dibelanjakan di jalan Allah, dan yang satu lagi kaya raya yang memiliki kebun yang sangat luas dengan beraneka ragam, yaitu buah-buahan dan tanaman. Dan pemilik kebun tersebut menyombongkan diri, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia berkata kepada saudaranya, aku lebih mulia darimu, aku ini lebih kaya darimu, aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya daripada kamu. Seraya menyombongkan diri. Maka orang yang dipameri tadi mengatakan beberapa nasihat. Salah satunya disebutkan pada ayat ini, walaula iddakhalta jannataka,
Dan kalaulah sekiranya engkau masuk ke dalam kebunmu, qulta masya Allah, katakanlah, itu engkau mengucapkan masya Allah. Ini semuanya atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas pertolongan Allah semata. Jadi pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, apabila kagum terhadap sesuatu, katakan masya Allah. Katakan masya Allah. Kemudian tambahkan, doakan supaya mendapatkan keberkahan. Allahumma barik. Jadi contohnya ada orang yang membeli sesuatu yang baru. Kalau dia datang kepada kita mengatakan masya Allah. Kita mendoakan Allahumma barik. Semoga Allah memberkahi. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma barik. Ini petunjuk Al-Quran. Dan ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada orang datang membawa sesuatu yang mengagumkan, ucapkanlah masya Allah. Kemudian doakan keberkahan. Allahumma barik. Contohnya anak kita yang lucu, katakan masya Allah, Allahumma barik. Baru setelah itu katakan lucunya anakku. Anakku sangat lucu. Tidak masalah. Tapi jangan langsung mengucapkan lucunya anakku, ganteng dewe sak kampung, kono sing luwih ganteng ketimbang anakku. Ya wajar saja anaknya dilem, anak tonggo yang enggak. Ya. Ini nanti kalau anaknya sawanen, maka sebab yaitu orang tuanya sendiri. Kalau anaknya kena sawanen, maka disebabkan mata orang tuanya sendiri, yaitu mata yang kagum. Mata yang kagum itu membahayakan. Demikian pula mata yang dengki juga membahayakan. Mata yang kagum membahayakan. Demikian pula mata yang dengki. Sehingga di dalam surat Al-Falaq kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedengkian orang yang mendengki, dari keburukan orang yang mendengki di saat dia dengki. Jadi mata yang dengki itu bahaya. Mata yang dengki itu bahaya. Dikatakan oleh para ulama salaf, orang yang dengki itu lebih bahaya daripada tukang sihir. Jadi orang yang dengki itu lebih bahaya daripada tukang apa? Sihir. Jadi mata ini membahayakan. Sehingga kita orang yang beriman, satu, jangan takut orang yang mendengki. Jangan takut. Ada orang dengki dengan kita, jangan takut. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Don't worry. Ojo wedi. Maka bacalah zikir pagi dan petang. Setiap keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah.
wala haula wala quwata illa billah. Insya Allah dijaga oleh Allah dari kedengkian orang yang mendengki. Baca surat Al-Falaq tadi setiap pagi dan petang 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Ini bacakan untuk diri kita dan anak kita. Maka apabila kita sudah zikir pagi dan petang, insya Allah kita dilindungi Allah. Dan jangan takut kedengkian orang-orang yang mendengki. Silahkan mencicil sampai matanya keluar, monggo, tidak apa-apa. Silahkan orang yang mendengki tersebut matanya keluar sampai melotot, sampai apa metu, tak masalah. Apabila kita sudah yaitu membentengi diri kita dengan zikir. Yang masalah yang kedua, jangan sampai kita itu mata kita membahayakan orang lain. Jangan sampai mata kita itu membahayakan orang lain. Jangan sampai mata kita itu membahayakan keluarga kita sendiri. Jangan sampai, karena orang yang beriman itu matanya dingin. Melihat sesuatu yang kagum, mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Ini loh indahnya Islam. Jadi ada teman yang baru beli sepeda motor, kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah motor si fulan. Seperti itu. Bukan ditanya, wih, enyar mana rek? Enyar-enyar terus saya rek. Iya apa iki? Kredit pakai iki. Rupane kok ini kredit ini. Potongannya kayak ngono cash. Iya. Potongannya kayak ngono Gus. Gak mungkin nek cash iku. Duit kondi. Nerima tokel ta. Subhanallah. Jadi orang yang beriman tuh lisannya itu indah. Belum datang Masya Allah, langsung Masya Allah, Allahumma barik. Walaupun lewat saja, nggak ketemu, Masya Allah. Bulan beli sepeda motor baru, Masya Allah, Allahumma barik. Kalau kita komentar tadi, seperti itu yang kedua tadi, berarti ini ada iri hati. Dan itu menyebabkan bahaya. Bisa jadi orang tadi baru setas ngerayen langsung cemplung iya sampah. Cetas ngerayen melbu sungai gara-gara disapa tetangganya tadi. Nyar terus banjaan tak gak turun. Wis banjaan tak dorong iki. Ini bahaya. Jadi kalau kita didengki orang lain ya masalah. Karena kita di jalan dakwah harus siap didengki. Tapi jangan siap mendengki, ini bahaya. Dengki itu dosa yang sangat besar. Memakan kebaikan kita, dengki itu. Dengki itu memakan kebaikan yang kita kerjakan. Karena panas di dalam hati. Panas otomatis yang kemakan itu amal soleh. Membara. Oh, baik, saya tuku sepeda terus gue opo iki. Aku gak iso turu iki. Aku gak iso iki. Ya Allah. Tolong ya Allah jenengan paringi ya ini hamba rezeki ya Allah. Tuku sepeda motor sing luwih apik ya Allah ben iso turu ya Allah. Baru bisa sepeda motor, beli bisa sepeda motor yang baru, akhirnya dia tenang. Orang yang dengki itu hidupnya tidak tenang. Gelisah terus. Orang yang dengki itu hidupnya tidak tenang, gelisah, susah. Orang yang lapang dada, orang yang ikhlas, orang yang senang dengan kebahagiaan orang lain, itu hidupnya tenang. Melihat orang lain senang, dia ikut senang. Masya Allah, alhamdulillah. Teman kita punya sepeda motor baru, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberkahinya. Allah akan memberikan kebahagiaan
kepada orang tersebut kebahagiaan yang luar biasa. Hidupnya tumak nina, merasakan surga dunia. Demikian ya ikhwah. Jadi ayat ini kalau kita kupas banyak sekali faedahnya. Akan tapi ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya Allah. Segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi kecuali dengan Masya Allah, yaitu terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 253. Surat Al-Baqarah ayat 253. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau sekiranya Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang dan saling menumpahkan darah antara satu dan yang lain. Akan tetapi Allah mengerjakan apa yang Allah inginkan. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu, kalau sekiranya Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang, mereka tidak akan saling tumpah darah antara satu dan yang lainnya. Walakinnallaha, akan tetapi Allah mengerjakan apa yang diinginkannya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Ayat ini menjelaskan bahwasannya pertumpahan darah, bahwasannya peperangan terjadi di muka bumi atas kehendak Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya peperangan yang terjadi di muka bumi terjadi dengan kehendak Allah. Demikian pula kemaksiatan yang lain. Peperangan itu kan kemaksiatan. Demikian pula yaitu kemaksiatan yang lain. Jadi namanya ada perang, pasti ada yang benar, ada yang salah. Kalau itu salah satunya perang di jalan Allah, satu lagi perang di jalannya apa? Setan. Setan jalannya taghut. Demikian pula kesesatan yang lain, kemaksiatan, kekufuran, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Maka ayat ini menjelaskan semua kemaksiatan yang terjadi di muka bumi, semua ketaatan dan kemaksiatan yang terjadi di muka bumi, yaitu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang melakukan ketaatan, dia melakukan ketaatan dengan kehendak Allah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia melakukan kemaksiatan dengan kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, kita baca dulu ayatnya, lalu kita akan sebutkan perinciannya. Surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah ayat 1. Allah Ta'ala berfirman,
Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Bahimatul an'am yaitu unta, sapi, dan kambing. Itu dihalalkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan pengharamannya atas kalian. Itu kecuali binatang ternak yang bangkai atau mati karena jatuh atau mati karena dibunuh binatang yang lainnya. Pada babnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada ayat 3 dari surat Al-Maidah. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Demikian pula dihalalkan binatang buruan bagi orang-orang yang tidak menghalalkan buruan, bagi orang-orang yang halal berburu, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan binatang buruan kepada orang-orang yang beriman, kecuali mereka dalam keadaan apa? Ihram. Dalam keadaan ihram mereka dilarang berburu. Kemudian Allah berfirman, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang diinginkannya. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang diinginkannya. Surat Al-Maidah ayat 1, ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan sifat Allah, untuk menjelaskan, menetapkan sifat, yaitu Allah memiliki sifat ingin. Jadi Allah itu disifati dengan sifat menginginkan. Jadi kita mengimani Allah memiliki sifat keinginan. Dalilnya Allah menginginkan. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang Allah inginkan. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi secara terperinci. Akan tetapi kita baca terlebih dulu ayat-ayatnya. Di ayat ini menjelaskan innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang Allah inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keinginan. Artinya Allah menginginkan sesuatu. Allah ingin melakukan sesuatu. Jadi Allah memiliki sifat keinginan. Kemudian ayat yang terakhir pada bab ini, surat Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang diinginkan Allah untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah kesesatannya, Allah akan menjadikan dadanya sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Surat Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang diinginkan petunjuknya oleh Allah,
maka Allah melapangkan dadanya terhadap Islam, senang terhadap Islam, senang melakukan kebaikan, senang ketaatan, senang akidah, senang menuntut ilmu, senang berakhlak mulia. Maka orang tersebut adalah orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan apa? Kebaikan. Diinginkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Artinya Allah memiliki sifat keinginan. Dan siapa yang diinginkan kesesatannya oleh Allah, Allah menjadikan hatinya sesak, menjadikan hatinya sempit, tidak mau ngaji, tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau memperbaiki akidahnya, tidak mau berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia itu sesak hatinya, sesak, sempit, seakan-akan naik ke langit. Karena orang yang naik itu semakin ke atas, semakin menemukan ruang apa? Hampa udara, semakin sesak, semakin berat. Ka'annama yas'adu fis sama. Dari ayat-ayat yang mulia ini kita yaitu menyebutkan perincian dan faedah-faedah yang bisa diambil pada bab ini. Yang pertama, jadi harap fokus karena ini masalah yang penting, masalah akidah, supaya kita tidak keliru. Karena kekeliruan di dalam masalah akidah, kekeliruan yang sangat fatal. Yang pertama, menetapkan sifat ingin, menetapkan sifat keinginan untuk Allah. Kaidah yang pertama, menetapkan sifat keinginan atau sifat ingin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya? Menetapkan apa tadi? Menetapkan sifat apa? Keinginan atau sifat ingin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, keinginan Allah terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita mendengar kadang-kadang ada pujian Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadisi, qiyamuhu, apalagi qudrat, iradat itu keinginan Allah. Iya, sifat 20. Orang-orang Asy'ari mengimani sifat Allah hanya 20 saja, maka mereka menyimpang. Tapi yang kita bahas iradat itu keinginan Allah. Maka yurid. Nah, pada ayat ini innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang Allah inginkan. Famay yuridillahu, siapa yang diinginkan petunjuknya oleh Allah, siapa yang diinginkan kesesatannya oleh Allah. Jadi faedah yang pertama tadi apa? Menetapkan sifat keinginan untuk Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, keinginan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama keinginan secara syar'i. Kalau bahasa Arabnya iradat syar'iyah. Keinginan secara syar'i. Yang kedua,
keinginan secara takdir. Yang pertama, keinginan secara syar'i. Ini yang artinya yaitu keinginan yang dicintai Allah. Jadi keinginan Allah terbagi menjadi dua. Harap fokus ya. Keinginan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, keinginan secara syar'i. Yang kedua, keinginan Allah secara takdir. Ya. Faedah yang ketiga, keinginan Allah secara syar'i, keinginan Allah secara syar'i artinya mahabbah. Keinginan Allah secara syar'i artinya mahabbah. Artinya yang dicintai Allah. Keinginan Allah secara syar'i artinya mahabbah. Mahabbah artinya yang dicintai Allah. Kemudian keinginan Allah secara takdir artinya masyiah. Artinya kehendak Allah. Keinginan Allah secara takdir artinya masyiah, yaitu kehendak Allah. Nanti kalau dicontohkan insya Allah lebih gamblang. Yang penting dicatat dulu. Faedah yang ketiga ya. Kalau faedah yang kedua, keinginan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa tadi? Keinginan secara syar'i. Yang kedua, keinginan secara takdir. Kemudian faedah yang ketiga, keinginan Allah secara syar'i artinya mahabbah. Mahabbah tahu ya, mahabbah ya. Mahabbah artinya yang dicintai Allah. Kemudian keinginan Allah secara takdir artinya masyiah, artinya yang dikehendaki Allah. Contohnya apa sekarang? Yaitu Allah berfirman. Jadi kita menimbang keinginan Allah secara syar'i, yaitu keinginan yang dicintai Allah. Keinginan Allah secara kauni, secara takdir adalah keinginan yang dikehendaki Allah terjadi. Sekarang pertanyaan, apakah Allah menginginkan Fir'aun mendapatkan petunjuk? Iya atau enggak? Iya. Apakah Allah menginginkan Fir'aun mendapatkan petunjuk? Ingin atau tidak ingin? Ingin. Ini keinginan secara apa ini? Secara apa? Takdir atau syar'i? Syar'i. Artinya Allah itu cinta, Allah itu senang kalau Fir'aun mendapatkan apa? Petunjuk. Maka Allah mengutus Nabi Musa supaya mendakwai Fir'aun. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk mendakwai apa? Fir'aun. Jadi secara syar'i Allah menginginkan Fir'aun mendapatkan apa? Petunjuk. Secara syar'i. Secara syar'i Allah suka kalau Fir'aun ini mendapatkan petunjuk. Sekarang kita timbang secara takdir. Keinginan Allah secara takdir. Fir'aun ini mendapatkan petunjuk atau enggak? Mendapatkan petunjuk atau enggak? Tidak. Maka secara takdir Allah menginginkan Fir'aun
tidak mendapatkan petunjuk. Secara takdir Allah menghendaki, Allah mentakdirkan Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk. Buktinya apa? Buktinya Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk. Walaupun secara syar'i Allah menginginkan, tetapi secara takdir kenyataannya tidak demikian. Dan pasti banyak hikmahnya. Karena kehendak Allah itu berdasarkan ilmunya yang sempurna. Jadi ketika Allah mentakdirkan Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk, terlebih dahulu Allah itu mengetahui. Terlebih dahulu Allah itu mencintai, menginginkan Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk, menginginkan Fir'aun mendapatkan petunjuk. Tapi Fir'aun ini dablek. Tapi Fir'aun ini tidak mau mendapatkan petunjuk, maka ditakdirkan oleh Allah tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Jelas ya? Jadi sebenarnya secara syar'i keinginan Allah secara syar'i menginginkan Fir'aun mendapatkan apa? Petunjuk. Maka Allah mengutus Nabi Musa, maka Allah mengutus Nabi Harun supaya mendakwai Fir'aun. Kok Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk? Kenapa? Jawabannya karena Allah menginginkan secara takdir Fir'aun tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Kenapa Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk? Jawabannya karena secara takdir, secara kehendak, keinginan secara takdir, Allah menghendaki Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk. Kalau ada pertanyaan yang berikutnya, kenapa Allah mentakdirkan Fir'aun tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Maka jawabannya karena Allah itu mengetahui Fir'aun itu tidak mau mendapatkan apa? Petunjuk. Karena Allah itu maha mengetahui Fir'aun itu tidak mau petunjuk, maka Fir'aun ditakdirkan tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Bingung atau tidak bingung? Jelas atau jelas? Jelas ya. Jadi seperti itu. Contoh yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang lain Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang pertanyaan, secara syar'i apakah Allah menginginkan Abu Bakar mendapatkan petunjuk? Ya atau enggak? Ya. Jadi secara syar'i Allah menginginkan Abu Bakar mendapatkan petunjuk. Allah suka, Allah mencintai kalau Abu Bakar mendapatkan apa? Petunjuk. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Allah mentakdirkan Abu Bakar mendapatkan petunjuk? Ya atau enggak? Iya, Abu Bakar mendapatkan petunjuk dan meninggal dunia di atas petunjuk, dijamin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah mentakdirkan Abu Bakar mendapatkan petunjuk? Karena Allah maha mengetahui. Jadi ketika Allah menciptakan hambanya, Allah maha mengetahui orang yang namanya Abu Bakar ini orang baik. Ketika diberi petunjuk, mau menerima, maka ditakdirkan oleh Allah mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi takdir itu tidak apa? Tidak kejam. Takdir itu tidak apa? Tidak kejam. Takdir itu ilmunya Allah. Karena Allah itu cinta kepada hamba-hambanya supaya mendapatkan petunjuk. Lalu mereka tidak mau, terus piye? Mereka itu tidak mau diberi petunjuk, maka Allah takdirkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Maka takdir Allah itu sesuai dengan ilmunya yang sempurna, sesuai dengan hikmah Allah yang sempurna. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu
kecuali kehendak kalian sudah dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah maha sempurna ilmunya, maha sempurna hikmahnya. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu. Fir'aun menghendaki kekufuran. Kehendaknya Fir'aun itu sudah dikehendaki Allah. Fir'aun kafir, yuk sampai wis ditakdirkan Allah kafir. Kenapa Allah mentakdirkan Fir'aun kafir? Allah menjawab, innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha sempurna ilmunya. Allah maha sempurna hikmahnya. Jadi sebenarnya Allah itu ingin Fir'aun itu nggak kafir. Tetapi Fir'aun gak gelem. Dan Allah itu sudah tahu sebelum menciptakan Fir'aun. Ada makhluk, ada manusia yang namanya Fir'aun. Didakwai Nabi Musa alaihissalam, diajak masuk Islam, diajak membaca la ilaha illallah, tambah membangkang, tambah mau membunuh Nabi Musa. Dan Allah maha tahu Fir'aun ini walaupun dikasih umur 1 triliun tahun tetap kafir. Maka Allah mentakdirkan, wis ditakdirno Fir'aun ini takdirno kafir saja. Jadi takdir Allah itu tidak sembarangan. Tidak kebetulan wis nasib wong iku kebetulan ditakdirno enak. Itu tokel itu, untung-untungan itu. Undian wis nasibnya apik puter giling ya. Hah? Tepak-tepakan itu tombokan, tepak-tepakan. Tapi takdirnya Allah itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Jadi Allah apabila ketika Allah menciptakan semua makhluknya, dalam hal ini manusia, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menepuk, jadi Allah melihat semua anak keturunan Nabi Adam keluar setelah ditepuk dari, yaitu punggungnya, keluar manusia seperti semut kecil, tapi wujudnya manusia, tapi cilik itu seperti semut. Allah maha tahu, oh ini orang baik-baik, mereka di surga, dicatat oleh para malaikat di surga. Allah tahu orang ini membangkang, catat neraka, dicatat oleh para malaikat di neraka. Berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Ilmu Allah itu kan sudah kita pelajari. Allah itu maha sempurna ilmunya. Allah itu maha tahu semua yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Jadi Allah itu maha tahu kalau Fir'aun itu diberi petunjuk tetap gak mau. Lalu distempel Fir'aun, distempel kafir, ditakdirkan oleh Allah kafir, dikehendaki oleh Allah kafir. Padahal sebenarnya Allah menginginkan Fir'aun mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi nanti di neraka tidak ada yang protes, ya Allah gara-gara engkau mentakdirkan saya, tidak ada. Karena takdir itu sesuai dengan ilmu Allah yang sempurna. Maka para ulama apabila menyebutkan perumpamaan, menyebutkan contoh, ujian. Karena hidup di dunia kan ujian. Ada murid yang semangat, kita contohkan, Pak Wi ini semangat, contoh saja, Pak Nawawi semangat. Ya, yang malas siapa ini? Ya, yang malas kita contohkan, Cai Nuri aja. Gak ada orangnya, insya Allah mudah-mudahan tak riba ini. Kan kayak contoh saja. Iya. Ya kasih contoh, Pak Wi sama Bang Cai Nuri. Nah ini contoh saja. Pak Nawawi ini semangat belajar, gak ngantuan. Nah, sebelum ujian, ini ujian belum mulai, guru mengatakan, wah Pak Nawawi ini lolos ujian. Kemudian yang kedua Bang Jainuri. Jainuri ini contoh saja ya, ini Jainuri ini cinta kepada kita insya Allah. Kita tidak riba insya Allah. Ini buat contoh saja.
Bang Jainuri ini malas. Maka sang guru mengatakan kau ini wong iki gak lulus. Kemudian ujian bener. Terjadi ujian Eptanas atau UNAS, Pak Nawawi lolos, Bang Jainuri gak lolos. Sekarang pertanyaan, Bang Jainuri gak lolos itu karena apa? Karena kelakuannya sendiri atau gara-gara prediksi gurunya? Karena kemalasannya. Jelas ya? Ini prediksi guru. Di dalam hatinya batin, oh kayak ini si A ini lulus. Oh si B ini potongannya kayak ini gak lulus ini. Prediksi manusia itu bisa salah, bisa apa? Bisa benar. Demikian takdir. Sedangkan prediksi Allah itu pasti tetap, pasti benar, pasti tepat. Demikian. Maka takdir itu apa sih? Takdir itu ada 4. 1. Takdir itu ada 4. 1. Ilmu Allah. Takdir itu 1. Ilmu Allah. Yang kedua, catatannya Allah. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah. Yang keempat, ciptaan Allah. Takdir itu 1. Ilmu Allah. 2. Catatan Allah. 3. Apa tadi? Kehendak Allah. 4. Ciptaan Allah. Kita praktekkan. 1. Allah mentakdirkan Fir'aun masuk neraka. Artinya ketika Allah menciptakan Fir'aun langsung dicemplung ke neraka, enggak. Artinya Allah maha mengetahui. Kenapa kok Fir'aun ini masuk neraka? Allah maha tahu. Fir'aun ini dewablek. Kalau bahasa yaitu sini tuh mursal, Fir'aun itu sak mursal wong. Iya, mursal dablek wis. Ini Allah maha tahu, sudah. Jadi takdir 1 itu apa? Ilmu Allah. Allah maha tahu. Kemudian yang kedua, Allah tahu Fir'aun ini dablek, mursal. Wis, semua keburukan ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, Allah tahu Fir'aun ini kafir. Dicatat Fir'aun ini kafir. Yang kedua, takdir itu apa tadi? Catatan Allah. Dicatat kafir Fir'aun ini. Dicatat kafir. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Setelah dicatat kafir, dikehendaki kafir. Diinginkan, dikehendaki. Diinginkan secara takdir. Fir'aun ini kafir, nanti ditakdirkan kafir. Diinginkan secara takdirnya, dikehendaki. Dikehendaki kalau sekarang, mungkin kalau bahasa sekarang itu di ACC. Iya, rapat dimusyawarahkan di ACC. Ya. Setelah di ACC dikehendaki kafir, baru diciptakan, dieksekusi. Nah, ada ACC, ada eksekusi. Baru Fir'aun ini diciptakan di dunia benar-benar kafir, setelah itu dicemplungnya neraka. Itu takdir Allah. Jadi takdir itu ada 4. 1. Ilmu Allah. 2. Apa tadi? Catatan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kehendak Allah. Allah menghendaki, Allah mengasesi, sudah. Fir'aun kafir. Yang keempat apa? Ciptaan Allah. Allah mengeksekusi. Artinya Fir'aun ini diciptakan ke dunia benar-benar kafir, sesuai dengan ilmu Allah. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq dipraktekkan 4 ini. Abu Bakar As-Siddiq, ada manusia yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Allah mengetahui dengan ilmunya, Abu Bakar ini orang yang beriman, menerima petunjuk. Maka berdasarkan ilmu Allah, Abu Bakar ini beriman. Kemudian berdasarkan ilmu yang sempurna tadi, dicatat
Abu Bakar ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang masuk surga, sudah dicatat. Kemudian dikehendaki oleh Allah, disetujui oleh Allah, di-ACC oleh Allah, dikehendaki secara takdir Abu Bakar masuk apa? Surga. Kemudian di-ACC langsung dia bukan surga, ya enggak, diciptakan dulu ke dunia. Diciptakan dulu ke dunia, ternyata benar Abu Bakar ini menerima petunjuk, beriman, membela Islam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia di atas iman, maka tempatnya di mana? Di surga. Demikian. Maka Allah itu maha sempurna takdirnya. Takdir Allah itu indah, tidak kejam. Takdir Allah itu indah dan tidak apa? Tidak kejam. Maka tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran atau hadis penghuni neraka protes, ya Allah saya masuk neraka gara-gara takdir sampeyan. Tidak ada. Gara-gara takdir sampeyan. Itu tidak ada seperti itu. Mereka semuanya mengakui mereka tersesat karena keinginan mereka untuk tersesat. Demikian. Dan kenapa Allah mentakdirkan mereka kafir? Karena mereka niat kafir selama-lamanya. Jadi sekiranya manusia yang umurnya 100 tahun, yaitu ada orang yang usianya katakan yaitu 90 tahun. Elizabeth berapa umurnya? Pirang tahun? 90 tahun ya. Gimana ini Elizabeth? Sekiranya yang kita ketahui ya, secara Elizabeth ini tidak tahu hukumnya, hanya Allah yang maha tahu. Secara zahir kafir. Yang jelas-jelas kafir Fir'aun saja, karena secara dalil kafir, atau Abu Lahab. Sekiranya Abu Lahab ini dikasih umur 1 juta tahun tetap kafir. Bayangkan Abu Lahab itu kan ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, dia kan menentang, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kita? Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Abu Lahab ini masih hidup 10 tahun lagi. Itulah sempurnanya takdir Allah. Abu Lahab bisa saja pura-pura saya ini Islam, Al-Quran itu dusta. Abu Lahab itu bisa saja pura-pura, oh saya ini Islam, jangan percaya Muhammad. Muhammad itu kan mengatakan aku ini di neraka, buktinya saya masuk Islam. Tapi Abu Lahab sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, sampai meninggalnya dalam keadaan kafir, membusuk. Jadi sampai keluarganya sendiri tidak berani mengkuburkan mayatnya Abu Lahab, sampai cukit dengan kayu yang panjang, dorong-dorong kayak gitu, membusuk. Subhanallah. Meninggalnya sangat buruk karena dia memusuhi dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah menas di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Jahal sudah dinas di dalam hadis, hada fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat ini Abu Jahal. Abu Jahal tidak pura-pura, wahai kaum muslimin, Muhammad itu dusta. Tanya-tanya saya Fir'aun, tidak, saya sekarang masuk Islam. Jelas ya. Jadi takdir Allah itu sempurna, berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Maka Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Qul sadaqallah, katakan Allah itu maha benar di dalam apa? Firman-Nya. Demikian. Maka kembali kepada tadi, keinginan Allah yang secara syar'i artinya mahabbah, yang dicintai Allah. Dan keinginan Allah secara takdir artinya masyiah, artinya yang dikehendaki Allah. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat,
keinginan Allah secara syar'i bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Faedah yang keempat, keinginan Allah secara syar'i bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Sekarang pertanyaan, apakah Allah ingin secara syar'i Abu Lahab mendapatkan hidayah? Ingin atau enggak? Sekarang terjadi atau enggak? Enggak. Jadi keinginan Allah secara syar'i bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Allah menginginkan secara syar'i Umar mendapatkan hidayah? Ingin atau tidak ingin? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Umar mendapatkan hidayah? Mendapatkan hidayah atau tidak? Mendapatkan hidayah. Jadi keinginan Allah secara syar'i bisa terjadi dan bisa tidak apa? Tidak terjadi. Ini faedah yang keempat, jelas ya. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, keinginan Allah secara takdir pasti terjadi. Keinginan Allah secara takdir pasti terjadi. Jadi demikian. Keinginan Allah yang secara syar'i bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Adapun keinginan Allah secara takdir pasti terjadi. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perintahnya jika menghendaki sesuatu, jika menginginkan sesuatu secara takdir, an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya berfirman kun, jadilah, maka jadilah. Artinya apa? Keinginan Allah secara takdir pasti terjadi. Dan keinginan Allah secara takdir berdasarkan ilmu Allah yang sempurna dan berdasarkan apa tadi? Hikmah Allah yang sempurna. Kemudian pelajaran berikutnya, faedah yang keenam. Faedah yang keenam, al-maksiyatu taqa'u bimasyiatillah. Kemaksiatan itu terjadi dengan kehendak Allah dan takdirnya. Kemaksiatan itu terjadi dengan kehendak Allah dan takdirnya. Sekarang ada orang maksiat banyak. Mereka itu bermaksiat ditakdirkan oleh Allah atau enggak? Ditakdirkan. Semua yang terjadi di muka bumi ini ditakdirkan oleh Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Walaupun kemaksiatan ini tidak dicintai Allah, iya, tapi ditakdirkan oleh Allah terjadi. Maka semua yang terjadi itu tidak terjadi kecuali ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki Allah untuk terjadi. Kalau sekiranya ada kemaksiatan terjadi tidak diinginkan oleh Allah, berarti Allah itu dikalahkan. Berarti apa yang memaksa adanya maksiat padahal Allah tidak itu menghendaki. Terus siapa yang memaksa Allah? Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang maksiat itu tidak dicintai Allah, tapi dikehendaki Allah. Dan banyak hikmahnya bagi siapa yang merenungkannya. Adanya maksiat, adanya kekufuran,
adanya dosa itu terjadinya dikehendaki Allah. Allah tidak mencintainya, Allah tidak mencintainya, tapi Allah menghendakinya. Kenapa dikehendaki? Karena terjadi. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya itu semuanya terjadi dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, yang keberapa sekarang? 7. Faedah yang ketujuh, hikmah adanya maksiat sebagai berikut. Apa? Satu, siapa yang bisa menyebutkan? Sekarang faedahnya dibalik. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya dengan adanya maksiat? Apa hikmahnya adanya maksiat? Jadi hikmah adanya maksiat di muka bumi itu apa saja? Ibro, pelajaran apa? Matematika atau EBS? Ya, saya gak bagus. Iya, pelajaran adanya maksiat supaya diambil pelajaran. Ya, bagus juga. Siapa Mbak ujian tadi? Iya, 1. Adanya maksiat di muka bumi. Hikmah adanya maksiat di muka bumi. 1, sebagai ujian. 1 sebagai apa? Ujian. Ya kalau gak ada maksiat, terus kono ujian lah. Iya kan? Kalau tidak ada maksiat, manusia ini diuji dengan apa? Semuanya taat semuanya. Nggak ada. Adanya maksiat, adanya yang haram, itu ada ujian. Maka manusia itu lebih mulia dari malaikat yang taat. Karena manusia memiliki syahwat. Sedangkan malaikat tidak memiliki apa? Syahwat. Malaikat itu beribadah kepada Allah seperti nafas. Tidak tidur, tidak makan, tidak menikah. Tidak memiliki syahwat. Sedangkan manusia ini memiliki syahwat. Maka Allah menguji manusia dengan adanya apa? Dengan adanya maksiat. Adanya maksiat itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya yang diharamkan, ya ujian dari Allah. Kenapa Allah mengharamkan? Kenapa Allah menghalalkan? Itu ujian. 1. Yang kedua, apa kira-kira? Monggo dijawab. Apa Pak Wisnu? Ya, untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun walaupun belum ada dosa. Allah itu namanya Al-Ghafur sebelum adanya apa? Dosa. Kalau Allah tidak menciptakan dosa, tidak menghendaki adanya dosa, terus namanya Allah Al-Ghafur ini percuma. Allah ngampuni siapa? Oh, malaikat itu kono sing maksiat. Binatang yang tidak ada maksiat. Tumbuh-tumbuhan, batu tidak bermaksiat. Yang bermaksiat cuma manusia dan apa? Jin. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jadi Allah itu maha segala-galanya walaupun sebelum ada makhluknya. Allah Maha Pencipta walaupun sebelum ada yang diciptakan. Allah Maha Mendengar walaupun belum ada makhluk yang berdoa. Allah Maha Pengampun walaupun belum ada makhluk yang berdosa. Karena Allah Maha Pengampun, maka Allah harus menciptakan maksiat. Allah harus menciptakan maksiat supaya Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Supaya Allah mengampuni orang-orang yang apa? Bertaubat. Jadi hikmahnya besar sekali adanya maksiat.
Maka faedah perbuatan Allah itu semuanya baik. Allah menciptakan kebaikan baik. Allah menciptakan keburukan itu baik. Jadi keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tetapi keburukan dinisbatkan kepada perbuatannya apa? Makhluk. Jadi Fir'aun kafir itu jelek, Fir'aunnya yang jelek. Fir'aun masuk neraka, kapok, jelek dilihat dari Fir'aunnya. Tapi kalau dilihat dari perbuatan Allah itu baik. Kalau sekiranya Fir'aun mlebu swarga, ini loh malah yang tidak baik. Enak Fir'aun itu. Tentunya kelakuannya kayak ngono mursale mlebu swarga. Iya, jelas ya. Jadi perbuatan Allah itu sempurna, tidak ada yang tidak baik. Nabi SAW berdoa, wasyarru laisa ilaik, ya Allah keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ada orang yang kakinya diamputasi karena sakit. Yang dilakukan oleh orang itu yang dialami tidak baik, tapi yang dilakukan dokter baik atau tidak baik? Baik. Nah, sampai kakinya gak diamputasi nanti membahayakan. Iya. Jadi yang dirasakan oleh pasien tidak baik, tetapi yang dilakukan oleh dokter tadi apa? Baik atau tidak baik? Baik. Ini contoh saja. Ini contoh supaya untuk memahamkan, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi semua perbuatan Allah itu baik, tidak yang tidak baik. Walaupun Allah menciptakan kebaikan atau menciptakan keburukan, semua yang dilakukan Allah itu baik. Karena yang dilakukan oleh Allah itu berdasarkan hikmahnya yang sempurna. Yang tidak baik kalau tidak sesuai dengan hikmah. Karena hikmah itu meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Jadi kalau Fir'aun mlebu swarga, ini yang bukan pada tempatnya. Seperti itu. Maka semua yang dilakukan Allah itu baik. Yang tidak baik tentu manusianya, makhluknya yang mursal, yang tidak baik, maka dia yaitu mendapatkan hukuman dari Allah. Dan Allah berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat kezaliman walaupun seberat darah. Kembali kepada pembahasan, apa hikmahnya ada maksiat? 3. Ya. Hah? Perhiasan neraka. Hah? Iya. Karena adanya surga dan neraka. Allah itu menciptakan rumah dulu, baru menciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan apa? Tempatnya dulu, surga dulu, baru Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan surga dan neraka, baru Allah menciptakan apa? Manusia. Jadi kalau tidak ada maksiat, neraka itu siapa sing nggoni gitu loh. Kalau tidak ada maksiat, neraka ini siapa yang menenggoni, yang menempati? Bahasa Indonesia paling enak, menenggoni itu. Neraka itu siapa yang menempati? Jadi adanya surga dan adanya apa? Neraka. Ini bagus, faedah yang bagus. Yang keempat, apa lagi kira-kira? Hah? Iya, banyak semuanya itu. Adanya dosa dan apa? Pahala. Adanya dosa pahala. Kemudian adanya diantara hikmah adanya dosa, diutusnya para nabi dan apa? Para rasul. Diturunkannya apa? Kitab suci. Adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya nek kono maksiat lah pengen ngaji. Gak ada maksiat, lah ngaji. Memang kulo wong kono sing syirik blas ya. Gak ada orang yang maksiat, tidak ada yang sesat. Kok sampean teriak-teriak, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada balik nanti wis taat kabeh kok. Jelas ya. Jadi banyak kalau kita pelajari satu persatu, yaitu hikmah adanya maksiat. Jadi semua perbuatan Allah itu apa akhirnya? Baik, sempurna.
Jadi kalau tidak ada maksiat, tidak ada dakwah, tidak ada jihad fisabilillah, tidak ada sabar, tidak ada ikhlas, tidak ada tawadhu, tidak ada akhlak ini, tidak ada akhlak mulia karena maksiat. Apa yang bedanya? Iya. Apa yang membedakan antara akhlak mulia dan akhlak yang tidak mulia? Karena adanya apa? Maksiat. Gak ada orang ikhlas. Kabeh ikhlas kabeh kok. Kalau maksiat ikhlas tekoni, tidak ada pamrih. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada seterusnya. Intinya adanya maksiat itu banyak sekali hikmahnya bagi siapa yang mentadaburinya, bagi siapa yang merenungkannya. Ala kulli hal, kesimpulannya semua perbuatan Allah itu apa? Baik. Dan Allah itu maha suci dari sifat kebaliman. Dan Allah itu maha suci dari perbuatan yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yaitu kesimpulan tentang materi tentang kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya masih ada beberapa faedah yang bisa disebutkan, namun secara global, secara umum itu sudah mencukupi pemahaman kita tentang kehendak Allah yang maha sempurna keadilannya. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilahkan.